Halo semua, ketemu lagi masih di channel yang sama, Lamelo Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Halo semua, salam sehat. Jumpa lagi kita dan masih di channel yang sama, Lamelo Channel. Video kali ini adalah video tutorial Excel, di mana video ini merupakan lanjutan dari video kita sebelumnya. Kali ini kita akan membahas format tabel. Nah, bicara tampilan lembar kerja Excel, kamu pasti melihat tampilannya dalam bentuk kotak-kotak. Ada barisnya dan ada kolomnya. Artinya, tampilannya merupakan tampilan tabel. Tapi kamu perlu tahu garis-garis yang kamu lihat itu adalah garis bantu atau sering disebut dengan grid lines. Mana jika kamu ingin mencetak hasil pekerjaan yang sudah kamu selesaikan, kamu tidak akan melihat garis-garis tersebut. Seperti ini contohnya. Nah, di sini saya membuat sebuah tulisan. Ini hanya sekedar sampel saja dulu. Kita klik file, baru pilih print. Nah, bisa kamu lihat di sini hanya terdapat teks mari belajar Excel, tapi tidak ada kotak-kotaknya. Artinya kita belum membuat kotak-kotaknya. Nah, untuk itu kita perlu belajar yang namanya format tabel. Oke, lanjut. Nah, grid line ini fungsinya untuk memudahkan kamu menempatkan data. Data yang dimaksud adalah angka atau huruf atau teks ya pada kotak atau bahasa kerennya sel. Ya, dimana tempat atau sel yang kamu inginkan. Nah, kita juga akan membahas beberapa toolbar yang nantinya mempermudah kita dalam mendesain tabel yang kita inginkan. Nah, seperti contoh tabel yang akan kita buat, yaitu tampilannya seperti ini. Nah, untuk membuat tampilan seperti yang kamu lihat tadi, ya, kita akan menggunakan fitur ya atau kotak dialog dari Excel, yaitu namanya format cell. Nah, di format cell ini nanti terdapat beberapa tab menu ya, number, alignment, font, border, fill, dan protection. Nah, karena tujuan kita tadi adalah format tabel, di mana hasil ketikan pengolahan angka yang kita lakukan, kita menginginkan dalam bentuk tabel. Artinya garis-garisnya akan muncul pada saat nanti akan kita cetak di mesin printer. Nah, kita mulai saja ya. Kita mulai. Nah, bentuk tabel yang kamu lihat seperti ini ya, saya sudah siapkan beberapa teksnya yang hampir sama dengan tabel yang kamu lihat tadi, seperti contohnya di sini. Inilah dia ya, basic teks-teks yang kita inginkan atau field yang kita inginkan ya, dimana ada judulnya nanti atau title dari tabelnya adalah daftar kumpulan nilai. Nah, yang kita akan buat nanti adalah merupakan bentuk tabel nilai ya atau daftar nilai. Oke, jadi dua baris ini merupakan judul. Nah, untuk kolom pertama kita buat nomor, NIS, nama siswa, kelas. Nah, di sini kelas sesuai contoh yang tadi, mata pelajaran. Nah, untuk mata pelajaran hanya satu saja ya, karena mata pelajaran merupakan title dari beberapa bidang studi yang di bawahnya. Ada agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, dan seni budaya. Nah, berikutnya ada juga kolom rata-rata dan total nilai. Oke. Nah, kita mulai saja ya. Kita mau mengisi
beberapa data-datanya ya, data-data untuk nomor NIS dan selanjutnya sampai ke nilai SBK nanti ya. Nah, karena kita hanya membutuhkan sampel ya sebanyak 15 item saja atau 15 siswa saja ya, tidak usah terlalu banyak, nanti video ini terlalu panjang. Nah, kita buat di sini angka 1. Nah, kenapa di sini? Kalau kita buat di baris kelima nanti akan ketemu sama beberapa title dari mapel bidang studinya ya. Jadi kita langkai 1 ke kotak, kita buat di sini 2. Nah, jadi hanya 2 saja kita blok ya, kita blok 1 dan 2-nya, tarik ya, tarik sampai kamu melihat angka 15. Nah, ketika sudah lepas, kita sudah selesai di satu kolom. Nah, berikutnya kita bikin NIS ya, NIS yang kita buat, karena NIS yang mau kita tampilkan atau kita inginkan adalah berupa teks, artinya Excel akan membaca atau menganggap itu berupa teks. Kita harus membuat tanda petik 1 ya di depannya, karena kalau tidak ada tanda petik itu nanti Excel menganggap itu berupa format angka ya. 10 itu satu jadi seperti itu. Jadi ini kita blok biar kita dapat serinya ya, atau berurut. Berikutnya nama siswa. Nah, untuk nama siswa buat saja apa ya, sama saja dulu, ini hanya sekedar contoh. Biar videonya tidak terlalu panjang, anggap saja semua namanya adalah di Permana. Nah, berikutnya kelas. Nah, karena tabel ini adalah daftar nilai untuk satu kelas ya, atau kelas tertentu saja, kita cukup membuat satu saja ya, satu saja nama kelasnya ya. Kita buat 11 ya, 11 IPS. Nah, nanti kita bikin atau kita buat ini nanti hanya dalam satu kotak ya. Di belakangan akan kita edit seperti gambar contoh yang di awal video tadi ya. Nah, kita buat kita ketik nilainya ya, nilainya. Nah, sedikit di Excel ya. Di sini kalau kita perhatikan ada beberapa kategori ya, kebiasaan seseorang pada saat mengentry data ya, mengentry data. Maksudnya di sini adalah ada tipe orang yang mengentry data itu per kolom ya. Jadi artinya dia mengentrynya per kolom, menyelesaikan satu kolom ke kolom berikutnya. Jadi seperti ini contohnya 78, dia menyelesaikan ke bawah 75, 72. Nah, ada juga karakter orang yang mengentry data kebiasaannya adalah per baris ya. Misalnya 70 dia ke samping, 75 ya, itu terus seterusnya. Nah, jadi kalau kamu kepingin mengisi Excel itu per baris dan per kolom, maka ada sedikit perubahan settingan ya, settingan yang kamu lakukan. Nah, defaultnya Excel itu kalau mengentry, menginputkan data ketika kamu menekan enter ya, dia selalu akan ke bawah kursor apanya, sel aktifnya. Nah, jadi ketika kamu pengen mengentry data tersebut, selalu
pergerakan dari sel aktifnya ke kanan, maka kamu perlu mengatur di bagian file option ya. Nah di sini di bagian di bagian advance ya, di bagian advance ini ada after pressing enter ya, setelah menekan enter move perpindahannya kemana. Nah tadi di awal saya menyampaikan bahwasanya perubahannya pergerakannya ke bawah. Nah ini kamu ganti saja ke right, oke kan, maka nanti ketika kamu mengetik angka-angka tersebut maka pergerakannya akan ke kanan sel aktifnya ya, begitu ya. Nah jadi kembali ke kamu bagaimana nanti pola kebiasaan ketika kamu mengentry data. Oke. Nah saya lanjut, saya anggap aja ini semua apa ya, sama ya. Nah kita buat aja ini sama. Berikutnya untuk mengisi nilai rata dan total nilai itu nanti di video berikutnya ya. Kita akan masuk ke bagian penggunaan beberapa fungsi di Excel. Nah karena di awal tadi topiknya adalah format tabel, nah kita membuat hasil pekerjaan kita saat nanti mencetak border atau garis-garisnya akan bisa terlihat. Nah kita lanjut. Nah setelah sudah seperti ini maka tugas kamu adalah memblok ya, memblok keseluruhan tabel. Nah memblok seperti ini ya. Setelah itu ambil format, baru pilih format cell atau bisa menekan tombol Ctrl tambah 1 ya, Ctrl 1 klik. Nah muncul seperti ini. Nah ini dari menu bar dari toolbar format, ambil format cell, oke. Atau bisa menekan tombol Ctrl 1 ya, seperti ini nanti akan muncul ya. Nah di bagian border ini ya, border kita akan nanti sedikit mengotak-atik settingan dari lines, dari preset, dari border dan dari color ya. Nah untuk line style ini menentukan garis ya, garis yang kita inginkan, apakah garisnya garis lurus tipis, apakah yang tebal, atau garis rangkap dua, atau garis putus-putus. Nah biasanya untuk pinggiran tabel itu kita menggunakan garis yang sedikit tebal ya, sedikit tebal, atau garis rangkap dua ya. Untuk outline, maksudnya outline ini pinggirannya ya, pinggiran. Nah misalnya kita memilih garis yang tebal ya, tebal. Baru di sini di bagian border ini ada beberapa toolbar yang kita pilih ya untuk memunculkan garisnya. Nah ini atas, oke, ini samping kanan, ini samping kiri, ini samping bawah ya, samping bawah, bagian bawah. Nah kalau untuk menghilangkan bisa tinggal mengklik ya, mengklik garisnya hilang, atau cara paling cepatnya adalah mengklik pilihan non ya, hilang gitu ya. Nah kalau kamu ingin lebih mudahnya cukup klik outline, nah langsung garisnya akan dimunculkan. Nah untuk insight-nya jangan lagi yang tebal, nanti tabel kita terlihat norak ya, terlihat garis melulu gitu ya. Jadi fokusnya orang lebih ke garisnya daripada isi dari tabelnya ya. Jadi yang tepat itu adalah garisnya yang tipis saja. Kita klik inside. Oke. Nah ini dia. Nah bagaimana kalau misalnya ingin menghilangkan sebuah garis ya pada data Excel ya, cukup diulang kembali, pilih format cell ya, pilih non saja. Oke, nanti garisnya dinonaktifkan atau dihilangkan. Oke. Atau bagaimana cara mewarnai tabelnya ya, cukup tinggal ganti pilih
di bagian color ya, misalnya kita pilih warnanya seperti ini, biru tua, kita pilih garisnya paling tebal, outline ini. Baru di dalamnya kita pilih misalnya warna ini, warna green, hijau, jadi inside. Oh, kita ganti sedikit ya, tipis. Nah, oke kan, nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi tergantung selera yang kamu inginkan ya. Tapi sedikit saran ya, kita gunakanlah warna yang umumnya saja ya, agar tidak terlihat apa ya, terlihat sangat mencolok ya, mengganggu apa keindahan dari tabelnya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita lakukan beberapa penyempurnaan ya, agar tampilan tabel kita kelihatan menarik. Contoh seperti ini. Nah, di sini ada beberapa sel kosong ya, yang tentunya akan mengurangi keindahan dari tabel. Maka kita perlu menggunakan toolbar merger and center ya. Jadi di sel ini, yang dua sel ini kita merger. Oke, ini juga kita merger. Nama siswa kita merger, kelas kita merger. Oke. Nah, mata pelajaran ini kita buat di tengah, kita mergerkan karena dia title dari bidang studi, merger. Nah, ini juga merger. Nah, ini merger. Oke. Nah, setelah itu kita gunakan alignment ya, atau perataan ya, perataan teks pada sel ya. Ini bagusnya atau menariknya itu kalau kita buat di tengah-tengah ya, secara horizontal dia center dan secara vertikal dia juga center. Oke, ini juga seperti itu, bidang studinya kita ketengahkan, angka-angkanya juga kita ketengahkan. Oke, nah untuk rata-rata ini sudah kita ketengahkan ini, tapi kita pengen rata-rata ini jadi dua baris ya, artinya rata yang di belakang atau nilai teks nilai yang di belakang itu ke bawah. Caranya gampang, cukup kamu blok, pilih wrap text. Oke. Nah, ini sudah ke bawah. Nah, ini belum. Nah, biar ini ke bawah kita kurangi lebar dari kolomnya, kita persempit. Nah, jadi dia ke bawah seperti itu ya. Nah, berikutnya ini kita buat tadi di awal, ini kita buat satu kotak, kita klik merger ya, seperti ini. Nah, biar kelihatan tambah menarik, kita ganti orientasi arah teksnya ya. Caranya bagaimana, kita klik ya sel yang kita inginkan, untuk orientasinya kita ganti, baru kita pilih format cell, pilih ke alignment ini. Nah, di bagian orientation ini kita geser ya garis teksnya ke atas, jadi membentuk sudut 90 derajat ini ya. Ada 90, kita oke kan saja. Nah, oke, ini teksnya sudah seperti ini, tinggal ketengahkan saja. Oke, berikutnya tinggal menyempurnakan saja dengan cara menebalkan judulnya ya. Oke, baru untuk title-nya kita blok ya. Nah, sedikit ini ya, sedikit saran untuk membuat sebuah judul tabel agar saat dicetak teksnya ya, teks atau judulnya pas di tengah-tengah dari tabelnya, maka kamu perlu menentukan mana cut awal tabel ya, bagian pinggir sebelah kiri dari tabel dan kanannya. Jadi seperti ini kita blok sampai ketemu akhir ya, akhir dari data dari tabelnya. Nah, akhirnya di sini ada total nilai. Kita merger. Berikutnya juga ini tinggal kita merger. Oke. Nah, karena ini judul, kita perlu membuat dia bold dan font hurufnya kita buat yang tebal ya. Kita buat ini saja. Oke, kita perbesar. Besar 14. Nah, ini tabel kita sudah selesai. Nah, ketika kamu menginginkan lebar dari masing-masing nilai ini terlalu besar ya,
maka cukup kamu geser ya. Cara paling praktisnya kalau kamu geser satu-satu seperti ini tentu akan lama. Nah, cara yang paling praktisnya tinggal blok ya, blok title kolomnya dari kolom E sampai L ya, tinggal tentukan aja satu kolom kamu pilih, kamu kecilkan. Nah, semua kolom yang terblok akan mengikuti ya, mengikuti lebar kolom yang kamu lakukan perubahan tadi. Sekarang tabel kita sudah selesai. Mudah bukan bagaimana cara format tabel di Excel? Nah, seperti itu caranya. Nah, kiranya video kali ini sangat membantu kamu dalam memahami format tabel di Excel. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi kita di video berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Taking that crown from you. I ain't worried about you. I ain't here to make You say it like that. If I hate you, then find someone new.